A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Buniyal Islam wala khamsin syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah wa shauma ramadan wa hajjul bait. Rawahu Bukhari Muslim. Sahabat-sahabat muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melalui pondasi kita, yaitu terkait rukun Islam. Bahwasanya rukun Islam itu ada 5, diperumpamakan bangunan rumah. Yang pertama yaitu syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu ketika kita ibaratkan rumah adalah pondasinya. Maka ketika rumah tanpa pondasi, tidak akan pernah kokoh bangunan tersebut. Kemudian dilengkapi yang nomor 2 yaitu wa iqamis shalah. Salat merupakan tiang agama. Ketika kita umpamakan dengan bangunan rumah adalah tiang rumahnya. Nah, kita bayangkan rumah-rumah yang berdiri ketika tanpa tiang maka akan gampang roboh. Maka itu adalah suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian rumah kalau hanya pondasi dengan tiang, apakah bisa ditempati? Pastinya tidak. Maka kita masuk ke nomor 3, yaitu wa itaiz zakah. Nah, zakat merupakan dinding daripada rumah kita. Jadi kalau ada pondasi, kemudian ada tiang, sekarang ada dindingnya. Ketika kita berada di dalam rumah tapi tidak ada dindingnya, maka akan terlihat dari luar pastinya. Kita flashback sedikit ke rukun Islam yang nomor 2, wa iqamis shalah. Dirikanlah sholat. Kenapa Allah menyebutkan dalam hadis nabinya wa iqamis shalah? Kenapa tidak wa amilus shalah? Kenapa tidak kerjakanlah sholat? Karena di sini esensinya berbeda. Kalau kita hanya mengerjakan, maka di sini kita sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi di sini ditegaskan wa iqamis shalah, dirikanlah sholat. Maka sholat itu harus kita dirikan, kita tanamkan di dalam hati kita supaya sholat menjadi kewajiban kita, hobi kita yang memberikan kemantapan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada pondasi, sudah ada tiang dan sudah ada dinding. Nah, maka di sini kita lanjut ke nomor 4, yaitu wassauma Ramadan. Kita berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan. Kalau tadi sudah ada pondasi, tiang dan dinding, maka kita butuh yang namanya atap untuk melindungi benda-benda yang jatuh dari atas. Nah, coba kalau ada rumah tanpa atap, kita kepanasan, kita kehujanan. Tapi kalau ada atapnya, insya Allah kita aman. Kemudian analoginya kalau kita masukkan ke rukun Islam, itu adalah puasa bulan Ramadan sebagai atapnya. Yang terakhir yaitu wahajul bait. Apa perumpamaan wahajul bait atau haji bagi yang mampu? Kalau di dalam bangunan rumah, maka itu umpamanya adalah ventilasi, jendela pintunya. Nah, kita bayangkan ketika suatu bangunan rumah tanpa ventilasi dan tanpa pintu, maka tidak akan ada sirkulasi udara yang bisa keluar masuk di situ. Nah, pengap apa tidak kira-kira? Pengap ya, jamaah.
Hei. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua, umat muslim rahimakumullah dimanapun berada. Itu tadi gambaran daripada analogi rukun Islam yang selama ini kita pegang teguh sebagai umat Islam. Mungkin itu karena keterbatasan waktu, insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Khairu kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.